Shalom sahabat Growing Together dimanapun Anda berada. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang saya berikan tema hari ini adalah kebahagiaan sejati. Apa yang menjadi landasan hidup kita sehingga kita tetap berbahagia di dalam segala musim hidup kita? Apa yang menjadi dasar kebahagiaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Beberapa orang saya bertanya, apa yang menjadi landasan Anda untuk tetap berbahagia? Ada yang menjawab bahwa ketika mereka punya uang banyak dan punya harta yang banyak, maka mereka akan berbahagia. Mereka bisa berbahagia karena semua bisa beres dengan uang. Dengan duit mereka bisa beli segala sesuatu, bisa membayar uang sekolah anak, bisa menghidupi keluarga, bisa membayar hutang, bahkan tidak punya hutang kalau sudah punya uang yang cukup. Lalu ada yang menjawab, kalau saya bisa berkumpul dengan keluarga saya, itu adalah titik kebahagiaan yang hakiki buat saya. Karena dulu mungkin ada satu hal lain yang membuat keluarga terpisah, tetapi pada akhirnya bisa berkumpul kembali dan itu sangat luar biasa membawa kebahagiaan. Dan mungkin ada alasan yang lain juga, mungkin dipulihkan dari segala pergumulan hidup termasuk dalam perekonomian maupun sakit penyakit, sehingga pada akhirnya terpulihkan dan saat ini merasa sangat berbahagia. Nah, menjadi pertanyaan adalah bagaimana ketika suatu waktu uang yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki, suatu waktu ini semua hilang. Contohnya kita punya uang, ya uang bisa dimakan rayap, juga bisa hilang begitu saja, bisa dicuri orang. Lalu kemudian kesehatan kita, suatu waktu kita mengalami sakit penyakit, kita tidak mendoakan supaya kita semua akan sakit, tetapi namanya manusia, namanya tubuh ini akan mengalami penurunan. Semakin hari akan semakin turun ya dalam kesehatannya. Dan ketika itu hilang semua, apakah kita tetap berbahagia? Kalau kita dasarkan kebahagiaan kita di atas keuangan kita, maka suatu waktu kita tidak punya uang, dan saya percaya kebahagiaan itu akan hilang. Nah, Alkitab mengajarkan satu kebenaran untuk berbahagia, yaitu kebahagiaan sejati di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya. Mari kita akan baca di dalam Mazmur pasal 32. Ini adalah pengajaran Daud kepada kita supaya kita tetap berbahagia. Kebahagiaan yang paling besar. Mari kita baca Mazmur pasal 32 ayat 1 dan seterusnya. Saya akan bacakan kepada kita di dalam perikop kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sahabat Growing Together, Daud sedang mengajarkan kepada kita kebahagiaan sejati itu ketika kita mendapatkan pengampunan. Pengampunan yang artinya adalah bebas dari hukuman. Karena apa? Seharusnya kita dihukum, seharusnya kita menjadi orang-orang yang tidak layak untuk hidup di dalam iman percaya kepada Kristus hari ini. Tetapi oleh karena kasih karunia, Dia yang kudus itu telah mengampuni hidup kita. Dan Daud sangat mengerti hal ini. Dia telah merasakan pengampunan Tuhan itu terjadi atas hidupnya. Daud seorang pendosa, Daud seorang yang sangat-sangat berdosa di hadapan Tuhan dan dia mengaku hal itu. Dia bukan hanya saja berzina, dia bukan hanya saja membunuh. Ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan dalam kehidupannya. Tetapi hal yang luar biasa yang ada di dalam hati Daud adalah dia menyadari bahwa pengampunan itu berasal dari Tuhan dan itu adalah kasih karunia dari Allah. Makanya dia bisa menulis hal ini. Dia menjadikan ini sebagai pengajaran buat kita semua sampai hari ini. Bila engkau mungkin sedang
saat ini sedang berbahagia dengan keadaanmu, mungkin karena engkau sedang beruntung, mungkin karena kesehatanmu, mungkin karena kesuksesanmu dan segala sesuatu yang sedang terjadi dalam hidupmu, itu tidak cukup untuk engkau tetap berbahagia dan mendapatkan kebahagiaan sejati. Tetapi percayalah, kebahagiaan sejati adalah ketika engkau sadar bahwa sebenarnya kita ini adalah orang berdosa dan Tuhan telah melepaskan dan mengampuni kita dari segala hutang dosa kita itu. Seharusnya kita adalah seorang hukuman, tetapi hari ini kita dibebaskan, kita diampuni, kita dikasihi. Itu bukan karena hebat, kuat, dan gagah kita. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Pengampunan yang dari Dia adalah pemberian dari Dia, bukan karena kebaikan kita. Ini yang sangat penting yang harus kita ingat. Jadi setiap hari, kalaupun keadaan terjadi, mungkin keadaan yang sulit, kalaupun kita merasakan hal-hal yang sulit dalam hidup kita, penderitaan, ketidaknyamanan, kesakitan, sakit penyakit, mungkin suatu waktu kita akan mengalami kerugian dan kekecewaan dalam relasi kita terhadap keluarga kita, terhadap sesama kita. Ingatlah, kebahagiaan kita tidak terletak di sana. Kebahagiaan kita yang paling pertama adalah Dia yang telah mengampuni hidup kita. Dulu kita adalah orang berdosa, dulu kita seorang hukuman. Hutang dosa kita tidak bisa kita bayar dengan kebaikan kita atau kemampuan kita. Tetapi karena kasih anugerahnya, Dia datang ke dunia menyelamatkan hidup saya dan Anda yang percaya kepada Dia. Dan yang luar biasanya adalah konsep di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, di dalam Injil. Keselamatan atau ketika kita percaya kepada Dia itu bukan karena niat di dalam hati kita, bukan karena tindakan kedagingan kita, bukan karena pengetahuan kita, bukan karena kesadaran kita. Karena sebenarnya kita semua adalah orang yang berdosa. Bahkan Paulus mengatakan di dalam Roma, tidak ada seorang pun yang benar, semua sudah berdosa. Tidak ada yang punya akal yang sehat lagi karena mereka sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi lihat baik-baik bahwa kasih anugerah Tuhan, Dia memberikan anugerahnya dalam hidup kita sehingga roh kita, hati kita diperbaharui dan digerakkan untuk mengaku Dia bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ketika kita beriman pun itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Berbahagialah, bukan karena apa yang kita miliki saat ini, bukan karena keluarga kita, bukan karena harta kita, bukan karena pengetahuan atau identitas kita sebagai mungkin orang yang dihargai oleh orang lain. Tetapi kita berbahagia. Yang paling pertama, dasar kebahagiaan sejati adalah pengenalan kita akan Kristus. Dan pengenalan kita akan Kristus, keselamatan, pengampunannya, itu semua karena kasih anugerahnya. Dikatakan tadi, berbahagialah orangnya yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Dosa kita ditutupi. Ditutupi oleh apa? Oleh jubah Kristus, keselamatan, jubah kasih karunia dari Dia. Darahnya telah tercurah di atas kayu salib. Itu yang menutupi dosa kita. Seharusnya kita sebenarnya setiap hari itu adalah orang yang menghadapi hukuman demi hukuman. Karena setiap hari kita berdosa, kita melakukan dosa. Tetapi semuanya Dia yang telah datang, Dia telah membereskan itu semua. Mari berbahagia, bersukacitalah. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Bayangkan setiap hari kalau diperhitungkan kesalahan kita, alangkah celaka hidup kita. Tapi puji Tuhan, hari ini kita dibebaskan, kita dibenarkan, kita diampuni. Semua karena kasih anugerahnya. Selamat menjalankan hidup di dalam pekan ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kebahagiaan yang sejati. Karena kita adalah orang-orang yang telah diampuni dosanya dan dimerdekakan. Mari kita juga bisa mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita, supaya kita mengekspresikan pengampunan Yesus itu di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Let's grow together, serve together, be fruitful.